Haleluya. Shalom semuanya. Sekali lagi yang lebih dahsyat lagi. Shalom semuanya. Puji nama Tuhan. Boleh tepuk tangannya buat Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau masuk dalam hadiratnya yang sungguh kudus. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih buat penyertaan yang Kau berikan kepada kami selama 1 minggu penuh ini. Engkau memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami berkat yang baru setiap hari yang kami rasakan. Bapa, pada pagi hari ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau siapkan hati kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berkatilah kami pada pagi hari ini Tuhan, agar kami dapat merasakan hadirat. Inilah hati kami Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam perjalanan menuju tempat-Mu. Berkatilah mereka agar sampai ke rumah-Mu dengan selamat. Dalam nama Tuhan kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kami sungguh asyik Tuhan dalam kehidupan kami. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Katakan kasih dan setia, kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidup. Mari angkat suara kita, katakan semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku.
sungguh ajaib Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sungguh besar Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan yang saat ini sedang berbeban berat Engkau telah pulihkan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Kami percaya kami datang ke sini tidak bawa apa-apa, tapi kami pulang membawa berkat sukacita dari Engkau. Bahwa pada pagi hari ini kami mau lebih masuk lagi Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau lebih dalam lagi, dan kami mau bersorak-sorai memuji memuliakan nama-Mu. Bagi saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita sungguh baik, katakan amin. Haleluya. Maka itu jangan, saya nggak mau melihat saudara cuma berdiam diri, tapi saya mau lihat saudara semua untuk bergoyang. Kita mau katakan Tuhan kita sungguh baik karena Dia teramat baik. Haleluya. Mari kita akan pujian Engkau baik, teramat baik. Amin. Kita bertemu wajahnya pada pagi. Dia
kembali. Hai, sudah panas saudara? Oke, kita masuk dalam hadirat firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita, mari kita bersama dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Bapa kami yang dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memasuki ruangan yang kudus. Kami mau mendengarkan seluruh firman-Mu yang disampaikan Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan dalam kehidupan kami, dan kami dapat menjalankannya sesuai dengan firman. Dalam nama Tuhan, kami telah berucap syukur. Haleluya. Amin. Dalam nama satu penyembahan Kaulah Pengharapan.
minggu Tuhan, di mana mereka akan beribadah, mereka akan belajar akan firman-Mu. Tuhan, sebelum mereka belajar Tuhan, Kau kiranya mau memberkati anak-anak-Mu Tuhan, mau memberkati mereka semua, agar mereka Tuhan boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat. Terlebih Tuhan, pelihara hidup mereka dari mereka masih kecil sehingga mereka dewasa, mereka boleh menjadi alat-Mu Tuhan. Berkati guru-guru yang melayani Tuhan, urapi dengan kuasa-Mu, berikan Tuhan hikmat-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati keluarga mereka, orang tua mereka masing-masing, biar mereka Tuhan boleh ada kehadiran sekolah minggu itu, boleh di rumah tangga mereka, boleh membawa berkat Tuhan bagi keluarga mereka Tuhan. Dan apabila Tuhan ada orang tuanya Tuhan yang saat belum mengenal Engkau, melalui mereka Kau memanggil orang tua untuk dapat mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, untuk menjadi biji mata-Mu Tuhan selagi mereka kecil, Kau memberkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan anak-anak ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Baik, kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji menyembah Engkau Tuhan dalam ibadah siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau mau mengampuni Tuhan segala apapun Tuhan kelemahan hidup kami Tuhan. Kau tahu hati kami masing-masing Tuhan, kami hadir di tempat ini Tuhan. Apapun Tuhan motivasi kami Tuhan menyembah Engkau pada saat ini Tuhan, dan Engkau Tuhan, Kau memberkati Tuhan kehadiran kami pada siang hari ini. Terutama kami ingin mendengar firman-Mu Tuhan. Tuhan ajar kami, Tuhan didik kami Tuhan, untuk kami taat akan Engkau Tuhan, untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus memampukan kami, terlebih Tuhan kuasa-Mu boleh bekerja dalam ruangan ini Tuhan, dalam hati kami. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, urapi Tuhan. Roh Kudus memberikan Tuhan otoritas setiap perkataan apapun Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, boleh menjamah, boleh masuk dalam hidup mereka Tuhan, menjadi rema yang hidup Tuhan, agar Tuhan firman itu Tuhan boleh menghidupi mereka dalam setiap sehari, untuk bertahan Tuhan menghadapi permasalahan apapun dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan seluruh ibadah ini Tuhan sampai akhirnya Tuhan. Kiranya Roh Kudus memimpin, memberikan perlindungan Tuhan dari segala kuasa gelap, kuasa setan senantiasa mengganggu pikiran jiwa kami Tuhan. Berikan kami sejahtera, agar firman Tuhan boleh jatuh di tanah yang subur dalam hati kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan saudara ya. Kita ketemu lagi saudara ya. Hari ini saya melihat banyak sekali masalah ya dalam hidup, bukan dalam hidup orang Kristen, tapi hidup orang, semua orang ya. Masalah apapun ya kan kita rasakan saat ini, tekanannya demikian besar. Berasa nggak saudara? Apa biasa aja ya? Anak lu biasa aja ya. Nah, kemarin saudara saya ketemu teman lama saudara ya. Kita ngobrol-ngobrol habis doa fajar sama Pak Gem, kita ngobrol terus itu dia berbicara, saya bilang, wih awet muda ya, padahal umurnya udah 68, tapi saya lihat kayak umur 50. Saya bilang, awet muda ya, ya. Dia bilang, kita mesti jaga kesehatan katanya, mesti jaga kesehatan karena ya jaga makan, olahraga gitu. Ya. Nah, kawan saya ini dia ikut Tuhan udah lama, sama kayak saya juga, dari sekolah minggu juga ya, sampai istilahnya udah tua, dia istilahnya setia sama Tuhan. Nah, dia menjaga kesehatan dan menjaga stamina badannya melalui makan jaga, ya, makan nggak terlalu banyak dan olahraga berjalan. Benar sehat saudara, ya sehat. Nah, saya ingin tanya, sebenarnya kesehatan itu lebih penting kesehatan badan atau kesehatan dalam, kesehatan rohani? Dua-duanya perlu. Perlu, karena apa? Tuhan kan ada perintah juga. Kasihilah, perintah kedua apa? Kasihilah
sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau saudara tidak mengasihi diri saudara, bagaimana bisa mengasihi orang lain? Betul nggak? Makanya diri kita mesti rawat, ya kan? Supaya kita bisa mengasihi orang lain. Nah itu intinya. Nah ternyata kebugaran fisik itu, kekuatan jasmani itu penting, stamina, kesehatan itu penting. Tetapi ada hal kedua, kekuatan yang di dalam itu lebih penting ternyata, yaitu kekuatan jiwa, ya kan? Kekuatan roh kita lebih penting sebenarnya, ya kan? Itu penting juga, penting juga, tapi memang terlebih penting itu ya. Kalau kekuatan fisik itu kelihatan, tapi kekuatan jiwa, kekuatan roh ini nggak kelihatan, saudara, ya kan? Mungkin orang kelihatan sehat, tetapi jiwanya rapuh. Nah, itu bedanya. Kalau kekuatan fisik dilatih dengan mungkin olahraga, terus makan makanan di pola makan dijaga, ya kan? Tetapi untuk memperoleh kekuatan batin, kekuatan jiwa itu dengan cara bagaimana, saudara? Tetap kita makan, tapi makannya bukan makan nasi, bukan makan makanan jasmani, makannya apa? Firman, ya kan? Untuk memberi kekuatan dan juga berolahraga. Olahraga melalui apa, saudara? Kalau kita supaya badan kita kuat, jiwa kita kuat, olahraga melalui apa? Tahu nggak? Tahu nggak? Kalau fisik kan misalnya kita ikut gym ya, untuk dia sehat, ya kan, badan gede, itu melalui olahraga gym. Tapi kalau kekuatan jiwa, olahraga melalui apa, saudara? Berdoa. Doa. Nah, sebenarnya olahraganya masalah, tekanan, penderitaan, itu kita kuat, saudara. Ya kan? Kalau saudara tidak pernah mengalami penderitaan, tidak mengalami tekanan, tidak mengalami kesulitan, ya iman saudara cemen, saudara. Ya, gampang lari, gampang jatuh, gampang down. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ini saya beri judul kekuatan jiwa, saudara. Ya, kekuatan jiwa itu paling penting. Ya, kita mungkin di sini sudah sehat ya, ikuti pola makan yang baik, olahraga, tapi jiwa mungkin saudara bisa lihat masing-masing kita tuh kemampuan beda-beda, saudara. Ya kan? Nah, sebenarnya apa sih kekuatan jiwa itu, saudara? Kekuatan jiwa itu adalah suatu kekuatan kemampuan batin untuk dapat bertahan, ya kan? Untuk dapat teguh, ya kan? Dapat tidak mudah menyerah menghadapi segala kesulitan, ya kan, menghadapi problem apapun, tekanan, menghadapi penderitaan. Nah, itu adalah tambahan kekuatan yang tidak gampang menyerah. Itu kekuatan jiwa, kekuatan batin kita. Kekuatan batin seorang ini dapat kelihatan ketika mengalami apa, saudara? Masalah, ya kan? Mengalami kesulitan, mengalami tekanan, mengalami penderitaan, ya kan? Nah, ketika saudara ini sedang diperhadapkan dalam suatu pilihan, misalnya nih, kita lagi butuh uang nih, ya kan? Mungkin untuk kontrak atau untuk cicilan. Terus hari ini biasa ibadah kita akhirnya diperhadapkan dengan harus ikut lembur tiap hari Minggu atau ikut ibadah. Satu keluarga kita butuh uang, ya kan? Satu lagi ibadah untuk cari Tuhan. Saudara pilih mana? Hah? Bener? Saudara, kayak tadi ya, nyanyi sukacita sorga, ya kan? Ya, sukacita. Ya walaupun kita lihat tentang sukacita, benar, saudara? Ada tantangan sukacita? Ya, itu yang jauh hati kita masing-masing ya. Apakah benar sih ada masalah, ada tekanan, tetap sukacita, ada penderitaan, tetap sukacita? Itu masing-masing hati kita nggak bisa menghakimi, ya. Nah, tapi saudara, yang penting ini, saudara harus tetap bertahan, ya, setia kepada Tuhan walaupun apapun keputusan yang dipilih, tetap setia sama Tuhan, ya. Walaupun tekanan besar, saudara. Saudara ingat nggak? Ada 4 anak muda di Alkitab. Kenapa? Yang di Babel itu, yang diangkut ke Babel oleh Raja Nebukadnezar, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, kan? 4 anak muda ini dipakai oleh Raja Nebukadnezar karena keahlian hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dan tahu nggak, saudara? Sadrak, Mesak, Abednego ini dihadapi tantangan, saudara. Tantangannya tahu nggak? Kan udah tahu kan? Apa, saudara?
Nah, Raja Nebukadnezar mendirikan patung yang tinggi dari emas, dan ketika orang lewat, patung ini dibawa, ada bunyi-bunyian orang dimanapun berada harus menyembah patung itu. Nah, diperhadapkan dengan ancaman kalau tidak menyembah patung itu akan dimasukkan ke peleburan api. Nah itu sebenarnya tahu mereka sadar, Meshach Abednego ini tahu mereka ini bahwa mereka ini kalau tidak menyembah patung itu ketika bunyian musik apa yang bunyi patung lewat harus menyembah, tapi mereka nggak menyembah. Akhirnya mereka diperhadapkan oleh Nebukadnezar untuk ditanya, kenapa kamu nggak mau menyembah patung yang aku bikin? Jawabnya apa? Gak usah banyak itu, Tuanku Raja. Biarpun bagaimana aku tidak akan menyembah patung yang kau bikin. Karena apa? Aku lebih percaya Tuhanku. Yang istilahnya kalau Tuhanku sanggup untuk menolong. Kalau Tuhanku tidak mau menolong pun aku tidak akan menyembah. Nah itu satu keputusan dan komitmen. Kalau kita bayang kita menjadi salah satu dalam lakon mereka ini, bagaimana keputusan saudara? Diperhadapkan kalau kamu nggak nyembah patung, kau masuk ke dalam dapur api, dibakar hidup-hidup. Atau kamu nyembah patung, kamu selamat. Nah pilih mana ya saudara? Nah itulah tantangan sebenarnya itu ikut Tuhan itu ya, ketaatan itu banyak konsekuensinya saudara. Harus kita alami, harus kita tanggung. Nggak tanggung jiwa saudara, taruhannya jiwa kita. Nah ternyata sadar Meshach Abednego nggak mau, tetap dia nggak mau menyembah patung itu. Dia tahu dia akan masuk ke dapur api. Ternyata mereka bertahan, iman mereka bertahan masuk dapur api sampai perapian 7 kali, di lebih panas lagi sampai yang melempar pada yang juritnya mati. Nah ketika masuk, tapi Tuhan tolong, Tuhan itu Allah yang setia, ya kan? Kalau kita setia sama Tuhan, walaupun keadaan tekanan apa, Tuhan pasti tolong. Ternyata pada saat masuk ke dapur api, Raja Nebukadnezar lihat, ya ada 4 orang, siapa itu? Itu mungkin malaikat Tuhan, ya Tuhan Yesus sendiri mungkin yang bantu mereka untuk hampir mereka keluar. Setelah mereka keluar dari perapian itu, Raja Nebukadnezar malah memberikan apa? Memberikan kemuliaan bagi mereka. Mereka dikasih kedudukan yang tinggi di Babel, jadi orang yang penting. Dan dibilang kalau ada salah satu orang yang menjelekkan Allahnya, Sadrak Meshach Abednego akan dicincang, misalnya akan dimatiin, dihukum. Nah itulah akhirnya kemuliaan yang diperoleh dengan apa? Bertahan imannya. Tapi konsekuensinya dengan jiwa kita saudara. Mau saudara? Nah ini pilihan, kembali lagi kita berdoa. Itulah perlu kekuatan jiwa. Anak muda ini jiwanya kuat, setia sama Tuhan. Makanya dia dapat kemuliaan ketika sudah melewati proses. Nah demikian juga Yusuf. Ingat kisah Yusuf kan? Yusuf dari 17 tahun nih dia keluar dibuang, diculik istilahnya sama kakak-kakaknya, dimasukin ke lubang sumur sampai dia dijual ke Mesir. Itu proses 13 tahun saudara. Ketika dalam proses itu saudara, dia menjadi ajudan istilahnya apa, kepercayaan dari Potifar. Dia itu diajak untuk apa saudara? Berzina sama istri Potifar. Tapi karena Yusuf jiwanya kuat, dia nggak mau saudara. Dia lepaskan ya kemuliaan istilahnya, dia kepercayaan oleh Potifar. Dia nggak mau langgar. Dia setia dalam mengambil keputusan. Pokok komitmen saya mesti setia sama Tuhan saya, Potifar. Akhirnya malah jadi fitnah sama istri Potifar. Disangka dia mau perkosa, akhirnya masukin ke penjara. Prosesnya dari pembuangan sampai dia jadi raja Mesir 13 tahun sudah diproses. Baru jadi raja Mesir 30 tahun baru jadi raja Mesir, jadi perdana Mesir, perdana menteri. Lama saudara proses itu ya. Pengen coba gambar keduanya udah ya. Slide soalnya sampai lupa saya. Slide ketiga tadi, slide kedua udah ini ya. Nah ternyata kekuatan jiwa seorang berbeda-beda saudara ya. Yang tadi saya bilang kekuatan jiwa seorang diketahui ketika mengalami masalah, kesulitan. Nah kadang-kadang gini saudara, ada di sebelah itu ada orang yang ketawa ya, dia maksudnya tenang aja menghadapi masalah itu, tenang. Tahu nggak saudara, kenapa dia tenang saudara?
Kenapa dia tenang aja menghadapi masalah itu? Ya satu bisa limanya kuat, ya kan? Tapi bisa juga alternatif kedua, karena dia merasa mampu, mungkin punya koneksi, ya kan? Punya harta, punya uang banyak. Dalam istilah kayak dalam zaman sekarang, apa sih yang bisa dibeli dengan uang? Ya toh? Salah jadi benar, benar jadi salah dengan uang, saudara, ya kan? Nah, jadi orang yang senang itu belum oke, gimana kuat itu puji Tuhan. Tapi kebanyakan orang happy, gue punya koneksi, gue ada apa-apa, ada koneksi gue kenal sama pejabat, gue kenal apa, bisa selesai kok semuanya, kenal hakim, kenal apa segala macam, ya kan? Punya uang banyak, harta saya banyak, saya nggak akan, ini gampang lah bisa dibeli lah, kepala orang juga bisa beli setelah kasar gitu kan? Itulah. Mungkin ketenangannya secara jasmani atau secara rohani, ya kan? Secara rohani itu ketenangan karena dia tahu Tuhan itu pembela. Nah, demikian, jadi orang menghadapi sesuatu masalah ada yang tenang, ada yang panik. Nah ini kedua di sebelah kanan, panik, pusing terus saudara ya. Tiap hari pusing terus, nggak bisa tidur. Malahan saudara dia stres saudara, ya kan? Karena menghadapi apa? Masalah, belum masalah cicilan, masalah rumah dapur, masalah anak, uang sekolah, masalah-masalah lain, mungkin masalah rumah tangga, ya masalah-masalah, banyak masalah yang mengakibatkan dia stres, depresi, ya kan? Itu udah depresi, udah parah saudara ya. Dan bahkan nggak sedikit saudara, ya orang terganggu jiwanya itu saudara, menjadi apa? ODGJ ya. Orang dekat gangguan, orang dengan gangguan jiwa banyak di jalan-jalan. Kenapa? Tidak mampu menanggung masalah, menanggungi tekanan, menanggung penderitaan, nggak mampu. Akhirnya ya jiwa tergoncang, ya ada yang nggak bisa itu, bahkan ada yang bunuh diri saudara. Ya kan banyak kan orang bunuh diri, kenapa? Jiwanya tergoncang, nggak mampu menerima tekanan, mungkin karena malu bunuh diri, ya kan? Banyak kan kejadian saudara kalau saudara baca. Nah, lalu kenapa ya? Apa kekuatan jiwa seorang itu berbeda-beda saudara? Padahal kita ibadah sama-sama kan di tempat ini kan, dengar firman bersama, betul saudara? Dengar firman bersama, memuji Tuhan bersama, menyembah Tuhan bersama. Kenapa saudara? Ya kan? Maka saudara sebenarnya gini loh, penting sekali kita ibadah. Sebenarnya kita penting ibadah, karena dalam ibadah ini kita kan ini manusia, ini makhluk sosial ya. Secara dunia makhluk sosial, makhluk tidak bisa hidup tanpa orang lain, tidak bisa hidup di hutan sendirian, harus bersosialisasi, betul saudara? Nah, kalau secara rohani kita adalah makhluk roh, betul saudara? Nah, karena kita masih hidup di dalam dunia, perlu kita bersosialisasi, makanya perlulah ibadah, ya kan? Kalau saudara menghindar dari ibadah, ya kan, diam di rumah aja, nggak ada nasihati saudara mengalami masalah, mengalami stres, mengalami tekanan, penderitaan, ditanggung sendiri, ya kan? Akhirnya dia jatuh sendiri, nggak ada yang nasihati, nggak ada yang kasih tahu, nggak ada yang beri kasih kekuatan. Ternyata ibadah itu harus datang untuk bersosialisasi. Kenapa saudara? Ternyata saudara, hidup manusia itu memang harus bersosialisasi. Tuhan Yesus pernah mengajar gini saudara. Tuhan Yesus itu mengutus murid-muridnya. Saudara ingat nggak? Saya catat di sini saudara ya. Mengapa Tuhan Yesus mengutus muridnya harus selalu berdua saudara? Nggak sendiri loh. Ayo kamu pergi sendiri, enggak. Selalu berdua, mengutus muridnya selalu berdua. Di Emmaus pun waktu ketemunya dia berdua kan muridnya kan, dimanapun. Nah, ketik di Markus 6 ayat 7 saya bacakan ya. Ini murid inti Yesus yang itu berapa orang? 12 orang. Dia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Dia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Markus 6 ayat 7. Itu murid inti 12 orang kan. Nah, Tuhan Yesus itu punya murid di luar murid inti. Itu sekitar 70 orang. Dalam Lukas 10 ayat 1 dikatakan, kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjungi. Nah itu murid. Jadi setiap murid diutus oleh Tuhan Yesus harus berdua saudara, nggak sendiri, harus berdua. Karena apa? Kalau yang satu lemah, satu menguatkan, satu jatuh, satu membangunkan, ya kan? Jadi harus berdua-dua, gitu loh. Nah itu
Makanya kadang-kadang seorang ya kalau mau ditinggal pasangannya saudara, pincang saudara, ya kan, goyang, ya kan, karena nggak ada saling curhat gitu loh, nggak ada saling tukar pikiran, saling menguatkan. Itu jadi ibadah itu penting saudara ya. Maka saya bilang kalau kita ibadah ini kita mendengar firman Tuhan sama, memuji Tuhan sama, menyembah Tuhan sama, tapi beda-beda kekuatan jiwa kita. Yang menentukan beda itu apa saudara sebenarnya? Hah? Itu adalah yang membedakan perbedaan kuat apa enggaknya antara satu dengan yang lain berbeda. Itu ketika kita menerima firman, ya ketika kita menerima firman, ada yang menerima firman itu dari masuk kanan keluar kiri, ya kan? Ada yang menerima firman itu apa? Cuman istilah baca udah dengan liturgi doang, udah selesai firman udah pulang, ya, nggak ada perenungan. Nah, tapi kalau orang yang jiwanya kuat itu mendengar firman, dia masuk ke pikirannya kan diolah nih, terus masuk ke hati, terus dijadikan rema. Nah, saudara kalau baca firman Tuhan, pernah nggak? Saya percaya saudara baca firman Tuhan setiap hari ya. Saudara dapat rema nggak? Hah? Dapat. Nah, rema itu yang jadi saudara dapat dalam firman Tuhan itu dimasukkan dalam hati saudara dan dihidupi firman itu, percaya. Ya, jadi kalau dengar firman atau baca firman, cuma baca sekilas baca doang, itu percuma saudara. Ya, firman itu akan lewat begitu aja. Karena saudara, firman Tuhan itu adalah kekuatan saudara. Ya, kekuatan kita. Tuhan Yesus itu pernah dicobai oleh iblis saudara di padang gurun, dikatakan dia kan lapar Tuhan, robah, kata iblis, robah batu ini menjadi roti supaya kuat tubuhmu. Tuhan nggak menjawab apa, Tuhan jawab apa? Manusia hidup bukan oleh roti saja, tapi oleh firman Allah yang keluar dari mulutnya. Ya, jadi firman Tuhan itu adalah kekuatan untuk membuat jiwa kita kuat saudara ya. Oleh sebab itu perlu saudara firman Tuhan itu menjadi suatu pegangan buat kita. Oke, next, selanjutnya gambar keempatnya. Nah, saudara percayalah firman Tuhan yang kita baca dan dengar ketika masuk ke dalam hatimu dan menjadi rema akan menjadi kekuatan yang dahsyat untuk bertahan dan menghancurkan semua kekhawatiran kita. Nah, ternyata firman Tuhan itu berkuasa. Ketika menjadi rema, kita hidup firman Tuhan dalam hati kita, itu menjadi kekuatan yang luar biasa saudara. Rema itu yang tadi saya bilang kan, itu apa? Rema itu satu firman Tuhan yang bisa menyentuh hati, bisa menegur kita, bisa mengingatkan kita, bisa menguatkan kita, ya, dimasukkan. Nah, firman Tuhan saudara baca ini kebutuhannya apa saudara? Ketika baca firman Tuhan, masukin dalam satu hati saudara, ya. Karena begini saudara, ketika misalnya contohnya kita membaca satu firman Tuhan, contoh firman Tuhan misalnya begini nih, Filipi 4 ayat 19 nih. Ini contoh rema ya, yang rema yang akan kita terima nih. Ketika kita akan membaca Filipi 4 ayat 19 dikatakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Kita baca nih, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan kita menurut kekayaan Allah, menurut kemuliaannya. Ketika kita percaya Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan saya, saudara nggak khawatir, saudara yakinin ini, udah apapun aku hadapi, percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhanku, semua akan aku lewati bersama Tuhan, karena Tuhanku kaya, ya kan, Tuhan itu maha mulia. Nah, ketika rema itu saudara hidupin, maka saudara akan kuat ya menghadapi setiap permasalahan. Memang diperlukan dalam hal ini ketaatan saudara. Ketaatan dalam melakukan rema itu, melakukan firman Tuhan itu saudara. Memang ketaatan ini membutuhkan, melakukan firman Tuhan itu membutuhkan iman yang teguh saudara. Iman yang benar-benar strong saudara, benar-benar kuat. Kenapa? Kadangkala firman Tuhan itu di luar nalar kita saudara. Ya, istilah itu bertolak belakang saudara, dari pikiran logika kita sama firman Tuhan bertolak belakang. Nah, contoh waktu ingat nggak peristiwa tembok Yeriko ketika bangsa Israel mau masuk ke Kanaan, Yosua dan pasukan Israelnya, pasukan
pasukan Israel akan masuk tanah Kanaan harus menghadapi satu kota nama tembok Yeriko, ya kan? Di mana orang Kanaan ini tembok Yeriko itu demikian luar biasa tinggi, saudara. Tinggi ya, kalau diperkirakan sekitar 10 sampai 13 meter tingginya, saudara. Tebalnya bisa antara 4 sampai 5 meter tebal temboknya, itu 2 lapis. Nah kalau 5 meter saudara itu satu, ya luasnya rumah saya saudara tebalnya. Panjangnya 5 meter, apa tebal 5 meter, buset. Ya bagaimana ngancurinnya, saudara? Zaman dulu belum ada itu, apa kayak meriam belum ada, bom belum ada. Yang ada cuma tombak, pedang, bagaimana ngancurinnya? Tembok yang tebal begitu tinggi. Secara manusia kan logikanya kan mustahil. Nah, apalagi Yosua diperintah sama Tuhan, coba kamu kelilingi tembok itu, cuma nyanyi aja, ya kan? Muji Tuhan aja, apa tiup itu aja sangkakala, ya muterin aja, ya gak usah ngomong apa-apa, gak usah banyak ngomong, puterin bunyi sangkakala, muterin sehari 1 kali. Nah, mereka memuterin nih bangsa Israel, ya kan, memuterin tembok Yeriko itu. Mungkin dalam pikiran umat Israel, ini apa-apaan sih, mau perang kok mesti ngeliling tembok, niup sangkakala. Logikanya jalan gak, saudara? Mau perang kok malah niup sangkakala, muterin itu loh. Sampai hari ke-1 tidak kejadian apa-apa, hari ke-2, ke-3 nggak jadi apa-apa, ke-4 nggak terjadi apa-apa, ke-5 nggak terjadi apa-apa. Mungkin udah merasa jenuh, ya orang Israel udah jenuh. Setiap hari mau keliling, muter, ya sehari sekali kan. Itu kalau dihitung apa luasnya, kalau tembok itu sekitar 600-800 meter, saudara ya. Dia muter setiap hari. Jadi ketika dia udah hari ke-5, ke-6 nggak terjadi sesuatu. Sampai hari ke-7, saudara, dia diperintahkan puterin selama 7 kali. Lalu ketika 7 kali sudah diputerin, tiup sangkakala itu ya sekencang-kencangnya. Dan terjadi apa? Tembok itu runtuh, semuanya runtuh, saudara. Logikanya nggak masuk, saudara. Kok dengan bunyi sangkakala itu tembok bisa runtuh? Kok nggak masuk akal? Nah itu ketaatan. Ya, firman Tuhan itu perlu ketaatan. Makanya ketaatan itu kadang-kadang di luar logika kita. Ya, mau taat, tapi logika kita ngelawan. Oh, nggak mungkin. Ya kan, nggak mungkin. Seperti Raja Naaman juga begitu. Dia datang kan ke Raja Naaman, Panglima Naaman, bukan raja. Panglima Naaman dari Aram itu sakit kusta, datang ke Nabi Elisa. Nabi Elisa cuma bilang, coba kamu celupin dirimu 7 kali di sungai Yordan. Dia bingung, kok saya datang sini kan maksudnya mau disembuhin kusta saya. Mungkin ya Nabi Elisa tuh tumpang tangan, ya kan? Atau ngedoain, ngurapi kan pakai minyak, ya kan? Itu masuk akal kan? Tapi disuruh mandi. Udah gitu mandi di sungai Yordan yang kotor, saudara. Bagaimana, saudara? Panglima yang dihormati, panglima yang dilulukan oleh seluruh rakyatnya, harus mandi di sungai Yordan, di sungai yang kotor. Nah itu dia harus meletakkan kesombongannya, saudara. Harus merendahkan hati benar-benar, ya kan? Kalau kita tetap sombong, kita mau melakukan nggak? Nggak mungkin kita lakukan. Kadang kita, wah panglima nggak mau, gue gengsi gue. Tapi karena dia apa melakukan, tadi dia nggak mau melakukan juga, saudara. Tapi ketika dia pulang, dibilang lagi sama pegawainya, udah nyaman daripada kamu jauh-jauh datang, udah sekalian aja deh kita lakuin apa yang disuruh Nabi Elisa. Ya, walaupun hatinya kesel, geram gitu kan, dilakukan juga. Dia mandi ke nyelup, 1 kali nyelup belum ada apa-apa, 2 kali nyelup nggak ada apa-apa, 3 kali nggak ada perubahan. Waduh, mungkin dia pikir, aduh awas aja loh ya, kalau bahasa gua nggak sembuh habis, ya kan? Mungkin perasaan manusia itu timbul karena dia sebagai panglima. Tapi ketika ketujuhnya dia menceritakan diri, dan dia timbul dari air, kulitnya mulus, saudara, seperti bayi, ya kan? Tidak ada istilah cacat-cacatnya, saudara. Ya bayi kan mulus kan, itu loh, saudara. Ternyata logika nggak masuk akal. Cuma mandi di sungai Yordan, ya kan, celupkan diri bisa tahir kustanya. Padahal kusta itu nggak ada penyakit, nggak ada obatnya dulu, zaman dulu ya, nggak ada obatnya, nggak tahu sekarang ya. Nah itu, saudara ya. Jadi melakukan firman Tuhan itu, ketaatan itu bayarnya mahal, saudara. Harus yakin penuh, iman penuh. Kalau saudara setengah-setengah, nggak akan dapat kemuliaan, nggak dapat istilahnya jalan keluar, ya akan jatuh tengah jalan. Oke, next. Gambar kelima biar cepat.
Nomor kelima. Nah, itulah makanya kekuatan jiwa seorang berbeda-beda. Ini dikarenakan tingkat kedalaman dan pertumbuhannya dalam pengenalan akan Tuhan. Nah itu saudara, kalau saudara mengenal Tuhan lebih dalam, ya kan, saudara ini istilahnya benar-benar taat, percaya sama Tuhan, mengerti siapa Tuhan itu, mengenal Tuhan yang kita sembah itu siapa, otomatis saudara, ya, otomatis istilahnya itu jiwa kita akan kuat saudara. Kita mempercayai Tuhan soalnya. Lalu bagaimana sebenarnya solusinya saudara supaya kita ini bisa strong saudara, ya, supaya kita bisa kuat menghadapi segala tekanan, kesulitan, penderitaan. Bagaimana caranya saudara? Ya, coba gambar 6, di next lagi. Nah ini ayat firman Tuhan yang baru kita masuk. Caranya ya, Tuhan memberikan nasihat melalui firman-Nya. Demikian ya dalam Yesaya 30 ayat 15, supaya kita kuat nih. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Nah itu loh yang terjadi masalah, kamu enggan, kamu nggak mau, kamu taat, nggak mau melakukan apa yang Tuhan suruh. Sebenarnya latar belakang ayat ini juga sebenarnya untuk Raja Hizkia saudara ya, ketika Raja Hizkia ditekan oleh Raja Asyur, ya, mereka ini dari pejabat-pejabat dari Hizkia tuh mau membelok ke Mesir, minta pertolongan Mesir, ya, supaya orang-orang Mesir yang membantu. Tapi Tuhan ya melalui nabinya istilahnya tuh berkata, ya itu ayat ini keluar, firman Tuhan itu keluar, ya kan? Dengan bertobat, tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, kamu percaya letak kekuatanmu. Nah jadi saudara, nasihat yang pertama adalah bertobat saudara. Bertobat itu bukan orang yang baru kenal Tuhan saudara ya, ya bukan orang baru percaya Tuhan terus gitu dibaptis itu bertobat, bukan saudara. Di sini arti bertobat ini secara luas orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya Tuhan sekian lama, ya kan? Kalau yang baru kenal Tuhan ya ada umum lah, tapi orang yang belum, yang istilahnya sudah kenal Tuhan lama harus bertobat, ini aneh saudara. Ya ini aneh karena apa? Bertobat itu dalam arti di sini melakukan segala apa perbuatan yang dulu ya saudara mungkin melakukan. Saudara kan ikut Tuhan lama nih, tetapi saudara dalam hidup kekristenan saudara jatuh bangun, ya kan? Ada yang dulu mungkin senang berjudi, ya kan? Ketika bertobat, saudara nggak berjudi lagi. Itu bertobat saudara, ya. Bukan itu aja, bukan sekedar berhenti saudara. Ya, bertobat itu bukan sekedar berhenti, tidak melakukan lagi, bukan. Tapi benar-benar perubahan dari hati, ya kan? Perubahan tingkah laku, perubahan hidup saudara, ya kan? Dilihat orang, itu pertobatan. Karena apa saudara? Pertobatan bukan hanya merasa menyesal, tapi juga mengubah hati, pikiran, dan cara hidup sehingga semakin taat kepada Tuhan. Ya, jadi pertobatan itu sebenarnya bukan sekedar oh gue bertobat sekarang. Dulu saya mungkin apa tukang minum, tapi sekarang saya bertobat, saya nggak mau minum lagi. Yaitu bertobat secara apa saudara? Yang kelihatan, ya kan? Dilihat orang, itu kan jasmani. Tapi pertobatan yang penting saya bilang adalah batin, pertobatan dalam, ya kan? Berjanji sama Tuhan, punya komitmen sama Tuhan. Tuhan, saya mengubah hidup saya mau mengubah pandangan hidup saya mau mengubah cara hidup saya yang lama. Saya ingin lebih dekat pada Engkau, lebih taat pada Engkau Tuhan. Nah itulah cara mengubah untuk dapat kuat, saudara ya. Jadi bukan sekedar mengubah apa bertobat, meninggalkan hidup yang lama aja, enggak. Harus berubah semuanya, terutama batin kita, ya, jiwa kita, tingkah laku kita, ya. Jadi kita benar-benar lebih taat sama Tuhan. Kalau cerita pertobatan, saudara, kita lihat saudara waktu kalau orang ini bandel ya, nggak mau bertobat, bukan nggak mau bertobat juga sih. Sebenarnya kita udah kenal Tuhan lama, tapi kita merasa hati kita, malah kita meninggalkan Tuhan. Ya contohnya saudara, saya ambil contoh sisa Yunus. Yunus itu ketika diperintah oleh Tuhan, Yunus kamu harus pergi kemana saudara? Ada yang ingat? Ke Niniwe, kota Niniwe. Kamu harus katakan bahwa aku akan menunggangbalikkan kota ini dengan api dan belerang istilahnya, ya kan? Itu seperti Sodom Gomora saudara.
Nah, saat itu Yunus dapat perintah dari Tuhan, itu firman Tuhan, saudara. Dia melakukan nggak, saudara? Dia melakukan firman Tuhan, dia pergi, tapi tujuannya bukan ke ini, malah kemana, ke Tarsis, ya kan? Akhirnya dia pergi melalui kapal, ya kan? Di tengah laut, akhirnya badai, ombak terjadi luar biasa, saudara. Sampai akhirnya nahkoda kapal ini tahu bahwa ini ada sesuatu ini. Nah, ketika itu mungkin Yunus pada saat itu sedang tidur, ya kan? Dia ada santai aja. Dia tahu, ini enak-enak amat yang tidur ya. Nggak tahu emang dia bersalah sih soal dia melanggar firman kan? Akhirnya Yunus bangun dan dia mengaku, emang sebenarnya saya melanggar firman Tuhan. Aku disuruh ke Niniwe, tapi aku membelot pergi ke tempat lain melalui kapal ini, maka Tuhan marah. Akhirnya, oke, kalau gitu dibuang si Yunus ini ke laut. Ketika dibuang ke laut, Tuhan matiin langsung nggak? Enggak. Tuhan kasih kesempatan loh. Kasih kesempatan malah apa? Dimakan ikan yang besar, ya kan? Ikan besar. Ikan besar ini makan nggak ada giginya, mungkin langsung telan begitu. Paling itu ada dekat insangnya doang, saudara ya. Ada macam-macam tuh, ada kayak itu ya. Pernah kan saudara lihat itu tuh orang ini kayak apa tuh, kayak buangannya itu di orang operasi itu apa ya? Pokoknya banyak, ada yang mungkin ucus apa nggak tahu, baunya minta ampun, saudara. Nama ikan, perut ikan, saudara, ya kan? Saudara bisa bayangkan, gelap, ada lampu nggak? Nggak ada, gelap gulita. Makanya Yunus ini ketika dia ada dalam perut ikan ini, dia seolah-olah sudah mati, saudara, ya kan? Karena itu nggak bisa lihat apa-apa. Yang dia lihat itu semua kegelapan semuanya, saudara, ya kan? Ini kok kalau kayak kita orang tanah, kiri kanan tanah ya, kalau orang mati ya, kiri kanan depan tanah, semua atas tanah. Kalau Yunus tuh saat itu, wah ini kok apa, lembek-lembek air segala macam itu, aduh daging semuanya, apa ini kok lembek-lembek semuanya, bau lagi, amis kan ikan itu. Wah luar biasa, itu antara mati dan tidak mati. Sebenarnya Yunus saat itu udah sekarat mungkin, ya kan? Tetapi karena jiwanya apa? Jiwanya ini kuat, saudara. Dia minta bertobat sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan. Dalam Yunus 2 ayat 1-2 dikatakan begini. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Nah, dia percaya Tuhan itu Maha Pengampun, saudara. Kalau dia mau bertobat, dia mau mengakui kesalahannya, pasti Tuhan akan memberikan pertolongan, ya kan? Jadi Tuhan itu benar, Tuhan itu Maha Kasih, saudara. Walaupun saudara sudah kenal Tuhan, saudara melakukan kejahatan, ya, bertobat, saudara balik sama Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan ampuni. Tapi saudara jangan main-main, jangan mempermainkan kasih Tuhan. Wah Tuhan, saya pengampun, saya lakukan lagi, ampun lagi, saya lakukan, ampun lagi. Enggak, karena firman Tuhan ada yang dikatakan, apabila engkau sudah tahu melakukan kebenaran, tapi kau tidak melakukannya, tuh hati-hati, saudara. Tuhan bisa sentil, saudara, ya kan? Kalau Tuhan sentil, bahaya, saudara. Ingat, saudara, saat-saat Raja Herodes ditampar Tuhan, ya kan? Karena merasa dirinya Allah ini, ya kan? Ditampar, waktu mati langsung, saudara. Dan banyak kejadian, saudara. Artis-artis juga yang terkenal, ya, menghina Tuhan, misalkan mati tempat karena dihajar sama Tuhan. Itu karena apa? Tuhan itu sebenarnya Maha Kasih. Tuhan pasti nolong. Walaupun saudara dosa, saudara besar seperti apa, ya seperti apapun, merah seperti kain kermisi pun akan Tuhan sucikan seperti bulu domba yang benar-benar suci, saudara ya. Tapi jangan melakukan lagi. Nah itu loh, ya kan? Jangan berbuat dosa lagi. Tuh. Nah itu adalah pertobatan, ya kan? Yang kedua, tinggal diam. Ya, tinggal diam. Kamu akan diselamatkan. Dengan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Nah di sini tinggal diam ini bukan berarti pasif, saudara ya. Bukan berarti itu kita diam aja gitu di kamar aja gitu, gak kemana-mana gitu ya. Enggak, saudara. Maksudnya pasif itu berdiam itu bukan malas, saudara, bukan. Berdiam di sini maksudnya adalah berhenti panik. Ya,
Mungkin ketika saudara menghadapi masalah, menghadapi tekanan, menghadapi kesulitan, penderitaan, mungkin saudara panik, ya kan? Dalam kehidupan saudara melihat, waduh, ntar anak saya bagaimana, masa depan bagaimana, bagaimana, saudara panik. Nah, akhirnya ketika saudara panik itu, saudara mungkin cari jalan keluar, ya kan? Cari jalan keluar sendiri, ya toh? Mungkin kalau menurut kemampuan kita, pengalaman kita ingat gak waktu Petrus saudara nangkap ikan, dia pakar nelayan loh, nangkap ikan sehari-harian dari malam sampai pagi gak dapet ikan, ya kan? Walaupun dia ngandelin otak dia, pengalaman dia, seorang nelayan yang handal, nol hasilnya pada saat itu, ya gak dapet ikan seekor pun gak dapet saudara. Ya, ketika mulai agak siang, ikan kan biasa kalau udah siang udah pada nggak mungkin di atas lagi saudara, nyelam, ya kan? Nggak panas, tapi Tuhan berfirman, ya kan, tebarkan jalamu Petrus sebelah kanan, ya kan. Nyatanya apa? Ikan yang luar biasa, banyak banget ikannya saudara. Luar biasa. Itu adalah kalau kita tinggal diam, maksudnya dengar firman Tuhan, melakukan firman, dengar firman Tuhan, tinggal diam, dengar renung firman Tuhan, Tuhan akan bertindak saudara. Tuhan akan berperan mengganti kita. Ya, tinggal kita yang menunggu kayak Roh Tuhan saudara, menunggu waktu Tuhan bekerja, kita tenang aja. Ya seperti bangsa Israel nih, ya seperti Israel nih ketika diperhadapi, ketika keluar Mesir dihadapkan suatu laut Tiberau, ya laut yang lautan lah istilahnya, mau menyeberang laut, kanan kiri padang gurun, belakang pasukan Israel. Nah, panik ya saudara, panik kalau balik ke belakang ada tentara Mesir akan dibunuh. Nah, tapi kalau ke kanan juga nggak bisa lari, pasti kuda. Apalagi ke depan, ya kan? Lautan, ada jalan nggak? Nggak ada jalan. Tapi Tuhan itu memang luar biasa saudara, melalui Nabi Musa, dia nyebrangin laut itu sudah dengan selamat ya. Jadi dibilang Musa, coba kau ini kan tongkatmu ke air itu belah jalan, bahkan musuhnya itu orang Mesir itu mati di tengah laut, ya kan? Karena apa? Tuhan yang berperang ganti kita, ya kan? Oleh sebab itu kalau saudara menghadapi masalah, ya menghadapi tekanan, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan apapun, berdiam diri saudara, ya berdiam diri, baca firman, renungi firman, percaya, ya kan? Nah itu yang kedua. Ya, satu bertobat tadi, kedua tinggal diam, ya kan? Yang ketiga dalam tinggal tenang. Nah, ini tinggal tenang saudara. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu sebenarnya, ya. Ketika itu juga Tuhan pernah menghardik angin ribut. Ingat gak ceritanya saudara? Ya, angin ribut ketika itu muridnya disuruh pergi duluan, ya kan? Tiba-tiba terjadilah angin ribut yang menghantam mereka. Angin yang dibikin besar, ya kan, air mungkin udah mulai masuk. Muridnya pada khawatir semua. Karena apa? Bahaya ini, kita akan mati ini, ya kan? Karena air udah mulai banyak benar, dan Yesus enak-enaknya tidur di buritan itu, ya. Nggak mau sholat, tidak mau tahu, ya kan? Tidak mau tahu keadaan situasi lingkungan, bagaimana murid-murid menghadapi tantangan, buangin air, mungkin bertahan dengan layarnya. Tuhan soalnya tidur aja, nggak mau bangun gitu loh. Tapi ternyata emang Tuhan tuh menguji iman murid-muridnya ini. Bagaimana ketika menghadapi tantangan, menghadapi badai, menghadapi angin ribut yang demikian besar, bagaimana sikap muridnya? Apakah muridnya akan mati nanti kalau memang mereka bertahan? Nggak mungkin. Karena apa? Tuhan Yesus ada di situ, ya. Tuhan Yesus ada di situ. Tapi saat itu Tuhan ingin menguji iman murid-muridnya yang dipercaya nggak lo sama aku, ya kan? Akhirnya murid-murid bilang, wah tuh celaka kita bisa mati ini, ya kan? Dibangunin Tuhan Yesus. Langsung Tuhan Yesus menghardik kan? Menghardik angin itu nih. Markus 4 ayat 39 ayat 40 dikatakan gini. Tuhan Yesus berkata, ia pun bangun, Yesus ini bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu pun menjadi teduh sekali.
Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah itu loh. Nah demikian juga Tuhan bertanya kepada kita, ketika kita menghadapi masalah, badai, seolah kita nggak sanggup lagi Tuhan, kita akan mati seolah nggak ada jalan keluar, ya kan? Nggak sanggup Tuhan. Tapi percaya, kenapa mesti takut? Ada Tuhan gitu loh, ya kan? Kejadian ini jadi pelajaran buat kita bahwa kalau Tuhan ada dalam hidup kita, dalam hati kita, kita akan hadapi semua apapun juga di dunia ini, nggak usah takut, karena Tuhan pasti menjaga kita. Tuhan yang akan menolong kita, Tuhan yang berperan ganti kita, saudara. Ya, saudara, jadi ibarat perahu itu, saudara, kita rumah tangga, bapak rumah tangga nih, imam-imam nih, seolah-olah kita nih, rumah tangga kita seolah sebuah perahu, saudara ya. Saudara nih nakodanya, bapak rumah tangganya nakodanya, yang membawa anak, istri, ya mungkin mantu, mertua, cucu. Saudara nakodanya, para imam ini membawa rumah tangga saudara. Ya, rumah tangga saudara itu sebuah perahu, dan rumah itu seolah sebuah perahu. Nah bagaimana kalau seorang nakoda itu ketika dihantam kesulitan, ya, rumah tangga saudara dihantam kesulitan, ya kan? Dihantam angin badai, ya kan? Gelombang, air boleh masuk dalam rumah tanggamu, maksudnya kesulitan mulai saudara rasakan tekanan kiri kanan, ya kan? Saudara sebagai kepala rumah tangga, nakoda di kapal itu membawa anak, istri, cucu, mantu semua. Bagaimana sikap nakoda? Bagaimana sikap kepala rumah tangga? Apakah akan panik? Apakah nakoda itu bapak rumah tangganya akan panik? Kalau kepalanya sudah panik, otomatis semua pada panik, saudara. Betul, saudara? Ya kalau orang bapak rumah tangganya udah gak mampu, bagaimana yang lainnya? Ikut semua kan, istri juga ngikut, anak juga ngikut, apalagi cucu belum ngerti apa-apa, mertua mungkin ngikut, siapa pun ngikut. Terjadi kekacauan pada dalam rumah tangga, ya kan? Kalau para rumah tangganya panik. Nah, tapi kalau seorang nakoda kepala rumah tangganya tenang, ya kan? Tenang, dia bilang gak usah khawatir, dia menenangkan hati keluarga semua, baik istri, anak, mantu, cucu. Walaupun mungkin dia tahu kesulitan ini gak gampang lalu, belum selesai kesulitannya harus aku lalui, tapi dia menenangkan seluruh anggota keluarganya, tenang, walaupun apapun yang terjadi tenang, gak usah khawatir. Nah itu memang perlu iman, saudara ya, iman yang betul, saya kembali lagi, iman yang percaya penuh sama Tuhan, bahwa apapun yang terjadi tenang. Saya dulu kan saya sering ngomong sama jemaat ya, saya punya prinsip, walaupun kita ngalamin kesusahan apapun, ya kan, kita belum berdarah-darah kok, gitu loh, tahan, gitu loh, belum berdarah, gitu loh intinya. Jadi istilahnya hadapi semua, apa yang terjadi hadapi semua, percaya Tuhan pasti tolong. Iman ini susah, saudara. Iman ini memerlukan satu kepercayaan yang penuh, saudara. Nggak gampang kita menjalani ketaatan ini, harus ada konsekuensinya, ya. Banyak sekali tantangan yang kita harus hadapi, banyak sekali konsekuensi yang kita hadapi ketika kita hadapi masalah tekanan ini, saudara. Saudara harus menghadapi suatu hal yang gak enak, saudara. Sesuatu hal yang mungkin saudara rasa, padahal saya udah yakin sama Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah minta sama Tuhan, tetapi kok masalahnya gak lalu-lalu, masih begini-begini aja saya lakukan, maksudnya situasi begini-begini gak berubah. Nah itulah suatu hal kepala rumah tangga yang harus membawa anggota keluarganya, nakoda yang ada di dalam kapal itu, ya. Jadi kepala rumah tangga itu sangat penting sekali, saudara ya, memegang peranan, ya, yang di belakang kemudi itu. Dia mengenal laut, dia mengenal arah angin, bagaimana dia membawa kapal melewati badai itu, saudara. Ya, itu jadi ketenangan nakoda tidak menghilangkan badai, tetapi memberi rasa aman kepada seluruh penumpang, ya kan? Kalau para rumah tangga itu tenang, itu membawa aman, damai bagi rumah tangga kita, bagi anak-anak, ya kan? Tenang aja, ini belum bayar, tenang aja. Pak ini tenang aja, istri mau belanja ya, tenang aja. Pokok bilang tenang aja. Ada nggak ada urusan Tuhan nanti yang nyiapin gitu loh.
Ya percaya saudara, nggak ada yang mustahil. Karena kita punya rema, Tuhan akan memenuhi kebutuhanku, ya kan? Menurut kekayaannya, menurut kemuliaannya. Kembali lagi rema itu masuk hati kita, tenang udah, nggak usah khawatir. Ya, walaupun kita nggak makan sehari nggak apa-apa, nggak mati kok. Malah jadi kurus saudara. Nah itu jadi hal-hal itu kita harus kita pahami saudara ya. Nah percaya penuh pada Tuhan, Tuhan pasti sanggup memberi pertolongan tepat pada waktunya. Nah saudara, ini tadi sudah tinggal tenang ya. Jadi ketinggal ciri-ciri nih, sikap tenang nih. Berpikir jernih, tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Ya ada sikap tenang nih, ciri-cirinya. Terus mampu mengontrol emosi saat menghadapi masalah berat. Ya. Terus tubuh dan wajah terlihat santai, terkendali ya. Jangan terlihat panik saudara. Ya kan, kalau bapak rumah tangga udah kelihatan panik, wah ada panik juga ikut-ikut. Aduh, ada apa? Udah kacau udah. Ya kan, harus tenang semuanya. Karena kekuatan orang percaya bukan terutama berasal dari kemampuan, uang atau relasi, melainkan dari ketenangan yang lahir dari karena percaya kepada Tuhan ya. Ya. Oke, next kita yang selanjutnya. Percaya bukan sekadar mengetahui tentang Yesus, melainkan mempercayakan seluruh hidup kepadanya. Orang yang sungguh percaya akan menunjukkan imannya melalui ketaatan dan cara hidupnya. Ya, kita percaya. Saudara percaya sama Tuhan? Nah, seringkali saya bilang percaya, iblis juga percaya sama Tuhan, ya kan? Bukan saudara, iblis gemetar loh, percaya sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan, iblis lebih percaya, dia gemetar loh, dia percaya sama Tuhan. Ya, kita gemetar nggak sama Tuhan? Enggak, iblis gemetar. Nah, kalau saudara percaya, emang percaya itu begini saudara. Dalam dunia, saudara duduk di sini, percaya nggak bangku ini kuat saudara? Iya, nah percaya. Terus saudara kalau ke dokter dikasih obat percaya nggak? Percaya. Dia kan dikasih obat apapun percaya ya, karena dokter. Nah tapi yang dimaksud percaya di sini bukan sekedar percaya begitu saudara. Ya kita percaya harus mengenal siapa yang kita percaya. Ya siapa Tuhan yang jadi sandaran kita. Ya kan? Bukannya uang, bukannya koneksi, bukannya apa? Mungkin kenal keluarga ya kan. Ketaatan harus penting, terutama saudara saya bilang ketaatan percaya itu suatu hal yang besar yang kita alami. Nah mungkin yang terakhir saudara ya, mungkin ya ada saya kasih satu kesaksian, bukan ilustrasi, ini kesaksian nyata ya. Mungkin ini suatu peristiwa yang mungkin sudah sering disaksikan ya kan oleh hamba-hamba Tuhan yang bawa firman Tuhan. Tapi ini sesuai dengan percaya itu saudara yang saya ingin katakan. Nih, jadi ceritanya gini ya. Saudara pernah tahu nggak kesaksian penjual tempe? Nah, udah tahu kan, udah sering dengar kan? Nah, udah tahu ya. Nah, gini, saya ulang lagi, tapi saya mau ngambil intinya ya. Di sebuah desa di Jawa Tengah, ya kan? Ada seorang ibu setengah baya, setengah tua. Pekerjaan sehari-harinya apa? Menjual tempe, ya kan? Ketika itu ibu ini membuat tempe setiap hari. Tempe itu kan dibuat dari apa saudara? Kacang kedelai, terus direbus, ya kan? Terus kulitnya dibukain, ya kan? Terus begitu dikasih ragi, ya kan? Dibungkus sama daun pisang supaya fermentasi itu bisa istilahnya mateng. Tempe ini istilah busuk lah, di apa bisa mateng lah, ya kan, tidak keras, ya kan. Tempe yang matang itu nggak keras saudara, ya. Kalau setengah matang itu keras, kacangnya masih berasa, letuk gitu kan. Kalau yang matang itu enak. Nah, saudara pernah makan tempe kan? Tiap hari makan tempe. Nah, iya makanya. Nah, udah familiar soal tempe, ya kan. Nah, ternyata pagi itu si ibu ini bikin tempe. Ya kan, dia bikin tempe seperti biasa dilakukan. Anehnya tempenya ini ya nggak jadi saudara. Udah dibungkus sama daun pisang, mungkin dari subuh dari semalam. Ketika pagi dia bangun, dia lihat, dia buka, dia pakai daun pisang kan, dia buka tempe belum jadi. Nah sampai akhirnya waktu udah mulai berjalan kan, udah mulai siang kan, kok belum jadi, dia mulai khawatir.
Ini kalau belum jadi, bagaimana bisa saya dapat duit? Bagaimana saya bisa jual tempe ini? Nah, kebenaran si ibu ini orang Kristen, ya kan, dia percaya Tuhan, dia ibadah juga di gereja, dia percaya Tuhan, bukan nggak percaya Tuhan. Tuhan itu Allah yang berkuasa, tidak ada mustahil di hadapan Tuhan. Benar saudara? Kalau kita berdoa Tuhan pasti kabulin, betul saudara? Nah, akhirnya dia yakinin firman Tuhan itu. Mungkin ya tadi seperti saya bilang, rema itu kan, dia yakin Tuhan tuh, saya percaya Tuhan pasti menghadap mujizat, ya kan? Akhirnya dia tumpangin tempe itu, ya kan? Nah, dia berdoa karena saat itu juga dia saat itu dia berdoa, dia bilang, Bapa di surga, aku mohon kepadamu agar kedelai ini menjadi tempe, ya kan? Kedelai ini menjadi tempe dalam nama Yesus, amin. Dia berdoa kan? Nah, doa singkat yang dipanjatkan dengan sepenuh hati itu saudara, dia yakin bahwa pasti Tuhan akan menjawab doanya. Ya, yakin karena doanya loh. Dia doanya yakin. Dia pasti Tuhan pasti menjawab doanya. Ngubah apa? Tempe yang belum jadi ini menjadi tempe yang sudah matang. Ya kan? Doanya benar-benar, doanya tulus, doanya benar, dia yakin. Karena dia sudah dapat rema, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara. Ya. Lalu dia doa dalam nama, seperti doa tadi lagi, dalam nama Yesus, dia mau berangkat nih. Saya percaya dalam perjalanan ini tempe ini pasti jadi. Doa lagi, Bapa di surga tolong tempe ini supaya matang, tumpang tangan dalam nama Yesus Kristus, amin. Ya, dia bawa dia mau sebelum jalan dia pencet-pencetan tempe, masih keras ya, masih keras. Udah dibawa lah tempe ini, biarin, dia percaya nanti tengah jalan pasti, yakin saya tempe ini akan matang katanya. Dibawalah, ya kan, tempe ini mau si ibu ini ke pasar saudara ya. Nah, dalam perjalanan itu saudara, dia hatinya mulai bimbang juga. Tapi aku percaya Tuhan, doaku nggak mungkin nggak dijawab. Dia mulai pegang-pegang lagi, masih keras ya, dibuka sedikit, udah matang. Waduh, hari ini mulai ini, udah biarin deh. Dia tetap doa, Tuhan tolong. Mulai hari ini mulai siang, dia jalan ke pasar kan, ke pasar. Sampai di pasar, dia tetap berdoa kan. Biasa kalau orang Kristen kan sebelum melakukan aktivitas berdoa lagi kan, Tuhan berkati tempe dagangan saya ini Tuhan. Dia percaya, yakin bahwa setelah sampai pasar pasti tempenya jadi matang. Nah, dia percaya dong, dia berdoa. Akhirnya dia sampai pasar, dia pelan-pelan, dia dengan rasa antara tanya-tanya, bener nggak jadi tempe, bener nggak jadi tempe udah matang nih. Dia mulai ingin lagi, langsung keras dia buka, itu daun sedikit, langsung mentah. Lah gimana doanya nih? Padahal saya udah doa sama Tuhan loh. Saya udah yakin 100%. Saya firman Tuhan tuh jadi rema buat hidup saya. Saya udah yakin penuh. Tapi kok masih mengubah kenyataan, masih begini juga, masih setengah matang. Belum jadi tempe, belum jadi istilahnya tempe yang matang. Masih setengah matang ini. Orang nggak suka. Ya kan? Nah, dia lihat pedagang tempe yang lain udah mulai habis. Sedangkan tempe dia nggak ada laku satupun juga saudara. Nah, ketika mungkin saudara menghadapi peristiwa begitu, bagaimana sikap saudara? Kecewa? Padahal sudah berdoa loh, udah yakin kan, berdoa kan? Oh yakin, firman Tuhan tapi tadi saya sampaikan jadi rema. Oh dia yakin Tuhan ini pasti, ya kan? Tuhan tuh berkuasa, ya? Sadar Mesak Abednego aja Tuhan hadir kok tanah api, ya kan? Apalagi cuma sepele, ya kan? Doa mungkin saudara datang, doa fajar datang, doa semalam suntuk datang rajin, tapi keadaan tidak berubah. Kok masih susah juga, ya kan? Masih sakit juga, nggak berubah, ya kan? Kenapa? Nah inilah kita nggak tahu rencana Tuhan. Apapun yang kita rancangin, apapun kita pikirkan kemauan kita, maksudnya gitu. Yang kita inginkan belum tentu sesuai dengan kehendak Tuhan, ya kan? Si ibu tempe ini, yang penjual tempe ini, dia menginginkan tempe ini matang. Doa sampai berapa kali, tumpang tangan, sampai penjual yang lain udah mulai habis. Si ibu ini nggak pun laku tempe itu. Nah ternyata emang Tuhan itu baik saudara ya. Nggak tahu Tuhan punya rencana saudara. Ya, nah inilah kembali rencana Tuhan itu bukan rencana kita.
Datanglah ibu-ibu, pakaiannya lumayan ya kan, dicari-cari ada tempe setengah matang, yang tempe mentah ada nggak tempe mentah? Ketemulah ibu ini, lalu apa? Diborong. Aneh nggak saudara? Aneh, gue pikir doa nggak dijawab loh. Situasi kita nggak berubah, kita berdoa tetap aja situasi kita susah, tetap aja kita banyak utang, tetap aja kita hidup menderita, tetap aja kita hidup ditekan, kita difitnah atau kita dihina atau kita diremehkan oleh orang. Walaupun kita udah berdoa ke Tuhan, kita udah rajin, tapi nggak berubah keadaan saudara. Ya? Ternyata saudara, proses itu memerlukan satu waktu. Yang saya bilang kayak Kairos Tuhan itu, waktu Tuhan bukan waktu kita. Ya kan, waktu Tuhan itu waktu Tuhan yang nentuin. Maka pergumulan apapun melalui proses, melalui waktu. Ya, jangan menginginkan semuanya instan saudara. Doa pasti dijawab langsung dibuka jalan. Doa pasti, tapi perlu kenyataan loh. Kan saya bilang, seorang mau kuliah nih, mungkin dalam saya Tuhan mau kuliah jadi seorang dokter, misalkan punya cita-cita nih jadi seorang dokter, ya kan? Ternyata Tuhan nggak jawab, bukan nggak jawab, Tuhan jawab jadi dokter, tapi bukan dokter manusia, dokter hewan. Gimana saudara? Sama-sama dokter kan, tapi itu Tuhan punya rencana. Saya ada gembala saya dulu saudara, gembala saya ini pernah bersaksi. Yang dulu nih waktu saya masih di gereja GPI Cibubur, dia seorang dokter gigi. Ya. Dia sebenarnya bukan mau jadi seorang dokter gigi. Dia tuh kuliah sebenarnya mau kuliah benar-benar seorang dokter saudara. Ya. Seorang bukan dokter gigi saudara. Tapi kan biasanya kuliah itu ada pilihan kan, atau ada yang, tapi menurut saksian dia nggak yang masukin dokter gigi bukan dia, orang lain saudaranya atau siapa gitu ya, masukin dia kerja dokter gigi. Ternyata diterima dia jadi dokter gigi. Tapi luar biasa saudara, ketika dia jadi dokter gigi, dia jadi dokter gigi yang berhasil saudara. Berhasilnya kenapa saudara? Mungkin saudara pernah nggak ke dokter gigi saudara? Ya kan? Mahal nggak dokter gigi? Lumayan mahal. Nah apalagi dia ini, gembala saya ini, dia bilang dia biasa tuh dia ngimplan gigi itu, diimplan saudara, ya kan? Satu implan itu rata-rata 8-10 juta satu gigi loh. Nah dia tuh jadi kesaksian dia terima order tuh ada aja. Waktu dia bilang pas dia mau bawa firman kok, minggu kemarin saya ngimplan orang, waktu itu orang kaya. Ya mungkin kecelakaan atau gimana nggak ngerti, giginya pada rontok saudara, diimplan berapa gigi, ada 8 gigi saudara, 8 gigi dengan itu 80 juta saudara. Dia implan gigi 8 biji itu 8 gigi 80 juta saudara. Gampang banget cari duit saudara, nggak lama kok implan gigi itu, nggak nunggu maksudnya bakar dulu sampai dia enggak. Tapi itu rencana Tuhan. Jadi setiap apapun rencana yang kita inginkan sebenarnya kok bukan jawabannya Tuhan ini. Jalani proses Tuhan, itu ada proses Tuhan izinin. Nanti ada waktu Tuhan akan membuka jalan, Tuhan akan memberkati engkau. Amin saudara. Ya itu firman Tuhan aja ya. Biar firman itu menjadi kekuatan menghadapi masalah, tekanan, kesulitan, penderitaan, menjadi kekuatan bagi kita supaya kita tidak lemah saudara, tapi iman kita strong. Iman kita nih, jiwa kita kuat. Ya kan, bertahan sampai akhir. Amin saudara. Ya puji Tuhan, mari musik dan lainnya boleh silakan kembali ke mimbar. Baik, saya kembalikan kepada WL. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur karena Kau lebih lagi Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, dan firman yang sampaikan menjadi rema kehidupan kami, dan berkatilah hamba-Mu Tuhan dari pelayanan, aktivitas dan keluarganya Bapa. Dan dalam Tuhan kami telah bersyukur, sementara kami juga akan memberikan
Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bapak PDP Suhandi. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, aktivitasnya, kesehatan, dan keluarga Bapak. Dan untuk mengemas pekan, kita akan mengadakan ibadah doa semalam suntuk yang diadakan di Jumat ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua yang bisa untuk ikut dalam ibadah doa semalam suntuk. Kiranya kita dapat menaikkan seluruh pergumulan doa kita dan pergumulan gereja pada malam hari dari mulai jam 10 malam sampai jam 12 malam. Nanti akan dilanjutkan di sesi kedua dari jam 2 pagi sampai jam 5 pagi. Kemudian untuk hari Sabtu akan diadakan ibadah WBI di jam 3 sore sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel Bekasi. Kemudian kita akan kembali lagi di ibadah raya yang disertai sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10 sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian akan dilanjutkan oleh ibadah youth setiap hari Minggu jam 1 sampai selesai, bertempat di Gereja Betani Jemaat Immanuel. Kemudian di bulan Agustus nanti kita akan mengadakan cek kesehatan di minggu kedua. Dimohon untuk berpuasa terlebih dahulu dari jam 10 malam sampai jam 8 pagi. Kita akan melakukan pengecekannya sebelum ibadah. Yang dicek adalah kolesterol, asam urat, gula, dan darah gitu. Tensi. Oke. Bagi saudara yang rindu melayani, bisa untuk menghubungi ke saya atau ke Ibu. Ada pengumuman tambahan? Ya, shalom saudara. Ada beberapa hal tambahan pengumuman yang penting bagi perkembangan Gereja Betani Indonesia, khususnya bagi kita semua. Yang pertama tentang doa semalam, ya kita akan adakan di tanggal akhir bulan ini di hari Jumat. Karena ini kenapa saya ambil di awal akhir Jumat ini, karena kita mempersiapkan hari minggunya yang tentang perjamuan kudus. Jadi saya minta kita akan berdoa untuk perjamuan kudus, ya. Jadi selama ini perjamuan kudus ya hanya saya sendiri yang berdoa, tetapi untuk selanjutnya kita akan bawa doa untuk perjamuan kudus, karena kita percaya perjamuan kudus ini yang kita ibadah yang sangat sakral, saudara ya. Jadi inilah yang saya pertimbangkan yang sangat penting, saudara. Lalu yang kedua tentang visi kami ya Gereja Betani, ya, supaya jemaat di sini dipulihkan oleh Tuhan, saudara. Oleh sebab itu kami mengundang ya untuk hadir di dalam doa semalaman. Ya, kami berupaya untuk memfasilitasi, karena kami ingin semua dan kami pun percaya kita semua pasti diberkati, saudara. Ya, baik ini secara kehidupan nyata maupun di dalam setiap kehidupan secara rohani, supaya kita ada pemulihan dan kita pun diberikan kekuatan atas jiwa kita, saudara, seperti yang firman tadi dilakukan. Ya. Lalu yang kedua, saudara, pengumuman yang sangat penting di tanggal 8 Agustus 2026 jam 5 sore, Gereja Betani Indonesia mengadakan doa serentak seluruh Betani. Ya, ini diadakan oleh Sinode seluruh Betani, bahkan sampai ke Australia, Amerika. Kita adakan acara doa serentak hari Sabtu tanggal 8 Agustus jam 5 sore. Itu kita adakan doa syafaat untuk bangsa dan negara kita, karena kita tahu bahwa bangsa kita saat ini memerlukan kekuatan doa dari anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada para pemimpin kita untuk menjalankan
Samuel akan diwakili oleh Ibu Gembala untuk doa syafaat ini, saudara. Dan bagi saudara yang ingin ikut untuk doa syafaat, nanti saya akan bagikan linknya, saudara, ya. Linknya untuk kita partisipan untuk berdoa juga, saudara, ya. Lalu yang selanjutnya ada sidang tahunan. Sidang tahunan Gereja Betani Indonesia, karena memang di tahun ini harusnya diadakan di antara bulan Juni atau Juli, tetapi tanggal tersebut ada sesuatu hal yang memang harus diundur, saudara, sehingga tahun ini akan diadakan di tanggal 8 sampai 10 September. 8 sampai 10 September ini diadakan di Gereja Betani Indonesia Sidoarjo, saudara, Sidoarjo. Nah, khusus untuk ini, saudara, memang dikhususkan untuk yang hadir gembala dan istrinya, saudara. Ya, bagi para pejabat itu mengikuti secara online, saudara. Yang mungkin ini Gereja Betani Indonesia mungkin ada sesuatu yang akan disampaikan kepada para gembala lokal, saudara, ya. Jadi untuk KKR-nya bisa saudara ikuti secara online, saudara. Itu saja pengumuman tambahan, ya, di perkembangan Gereja Betani Indonesia, dan sangat luar biasa, ya. Kemarin kita adakan ibadah Yud serentak, saudara, ya. Mungkin di antara saudara yang ikut Yud Tribun, saudara, itu sangat luar biasa, ya. Sangat luar biasa, itu serentak Yud dari Jabodetabek, bahkan dari Korda-Korda, Papua, Banjarmasin, yang kemarin tuan rumah Banjarmasin, saudara. Jadi dia yang membawakan acaranya. Ini Yud ini diadakan setiap hari Sabtu, ya, akhir bulan, saudara, ya, setiap hari Sabtu, dan menjadi tuan rumah itu bergiliran, saudara. Ya, Korda itu sudah 3 bulan yang lalu sudah menjadi tuan rumah, saudara, ya. Itu saja beberapa hal pengumuman Gereja Betani Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau angkat satu penyembahan Aku Punya Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar.
firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan menjadi dalam kehidupan kami, dan kami lebih mengetahui isi hati-Mu, dan kami dapat menjalankannya sesuai dengan firman-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang telah membawakan firman-Mu, berkatilah pelayanannya, aktivitasnya, cucu anak mantunya ya Tuhan, dan seluruh kesehatan keluarga yang Kau berkati, seluruh pergumulan yang Kau berikan yang terbaik ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk visi-misi gereja-Mu, Kau berkati visi-misinya Tuhan, apapun ya Tuhan menjadi pergumulan gereja-Mu ini Kau berkati. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala beserta anak cucu mantunya Tuhan, Kau berkati ya Bapa keluarga-Mu ini. Apapun yang sedang dipergumulkan, yang Kau berkati kesehatan, yang Kau berkati kegiatannya ya Bapa. Kami juga mau berdoa untuk makanan dan minuman yang telah disediakan, Kau berkati agar makanan dan minuman yang telah disediakan menjadi kekuatan bagi kami. Sebentar kami akan siapkan hati kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari saudara kita banyak berdiri, kita arahkan tangan, hati, pikiran kita kepada Tuhan Yesus yang akan memberkati kita pada hari ini. Saudara-saudaraku, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memulihkan jiwa kita. Oleh sebab itu pada siang hari ini terimalah berkat cinta kasih dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang akan memulihkan kita di dalam setiap pelayanan kita, usaha kita, sehingga kita akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus, dan kehidupan kita akan terus naik karena Tuhanlah yang akan memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita bersama keluarga kita mulai siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang baru. Bagi kita yang telah menerima berkat,